Salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan mengikuti ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita sama-sama menikmati siaran ibadah dari GPDI Jemaat Philadelphia, Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 6, Jakarta Barat. Kiranya ibadah ini dapat memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri, hati dan hidup kita untuk sama-sama kita mengikuti dan menikmati ibadah kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita datang kembali ke tempat ini. Kita memuji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk boleh memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Bapa, kami boleh menjalani hidup kami Bapa. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Nya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Bapak. Kami boleh ada Tuhan, dan kami masih diberikan kesempatan Bapak untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa pagi hari ini. Kami undang Kau masuk Tuhan dan beracara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, untuk menguatkan setiap kami dan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kekuatanku, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Amin Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
hidupku. Haleluya, syukur Tuhan, ku bersyukur, Kaulah harapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah harapan kami Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siap kita memuji Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita Allah yang besar, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selama. Haleluya. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh. Ajaib dan haleluya. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya
Kami sudah memuji-Mu Bapa pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami nggak pernah meragukan kasih setia-Mu Bapa. Karena setiap waktu di dalam hidup kami, Kau nggak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita katakan, tiada pernah ku ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Haleluya. Amin. Hidup yang diberkati oleh Tuhan adalah hidup yang bisa kita pergunakan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah hari-hari ini masih tetap ada dalam sukacita ilahi. Hidupnya masih diwarnai oleh kebahagiaan surgawi. Oleh sebab itu, tidak salah kalau hari ini mari kita duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, serta menerima berkat dan karunia Allah dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Bapak Ibu yang kekasih, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita dalam Kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat 12. Masa hidup kami 70 tahun, tapi jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memiliki tenggang waktu. Meski kita tidak mengetahui batas akhir kehidupan kita, tetapi saatnya pasti akan tiba. Entah itu karena usia, entah sakit penyakit, ataupun mungkin karena kecelakaan. Tapi bila saatnya itu tiba, tentu kita tidak mungkin bisa mengulangi hidup kita lagi. Pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12, waktu kita di dunia ini begitu singkat. Seharusnya kita lebih bijaksana lagi memanfaatkan setiap momen yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, masa hidup kita manusia 70 tahun kata Alkitab, jika kita kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Waktu hidup kita berlalu terburu-buru. Seingat saya ketika kita masih kecil, kita pengen menjadi orang dewasa. Tapi berlalunya waktu kita menjadi dewasa, menjadi tua. Waktu tidak bisa menipu kita. Mungkin ada banyak hal yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Kesakitan, kehilangan, kematian, atau apapun juga, itu adalah hal yang tidak bisa kita elakkan. Kita sudah harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Yang menjadi penting bukanlah kapan atau bagaimana waktu-waktu kemalangan akan terjadi dalam kehidupan kita, melainkan bagaimana kita memanfaatkan atau memakai waktu-waktu selama kita hidup sebagai kesempatan untuk berkarya, melayaninya di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan ini tidak ada di dalam dunia orang mati. Kesempatan ini hanya ada ketika kita hidup. Oleh sebab itu Alkitab mengajak kepada kita untuk mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Apa yang harus kita lakukan selama kita diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dalam dunia ini? Apa yang harus kita lakukan mengisi hari-hari kita? Untuk mengisi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, yang harus kita lakukan, yaitu Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana saudaraku yang kekasih? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kesempatan, memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Inilah kehendak Tuhan. Seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, intinya seluruh kemampuan dan kegiatan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Saudaraku yang kekasih, pemberian kita, saudaraku yang kekasih, kepada Tuhan yang Tuhan kehendaki bukan saja pemberian materi kita kepada Tuhan, tapi yang Tuhan kehendaki yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dia menghendaki diri kita, dan diri kita disebut persembahan yang hidup dan kudus, berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, persembahan ini disebut kudus. Dengan demikian diungkapkan bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita. Kudus di sini artinya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tubuh ini bukan lagi milik kita, tapi milik daripada Tuhan. Sebab kita telah memberikan korban persembahan, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengisi kesempatan, untuk mempergunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan mau mencemari hidup kita, jangan mau mencemari tubuh kita dengan hal-hal duniawi, jangan mau mencemari hidup kita dengan hal-hal yang berbau dosa, berbau dusta. Mari kita isi kesempatan hidup kita. Kita berikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kudus artinya tanpa cacat, tanpa celah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, berapa banyak di antara orang-orang percaya yang hanya memberikan hidup mereka ketika hidup mereka sudah di ujung tanduk, ketika hidup mereka sudah tidak lagi berdaya, ketika hidup mereka sudah tidak lagi bisa berfungsi apa-apa, baru mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Memang sulit sekali saudaraku yang kekasih, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lagi happy, lagi dalam kondisi yang senang, dalam kondisi kaya, dalam kondisi yang bangga dirinya. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah tidak berdaya lagi, kadang-kadang mereka berjanji untuk memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Contoh, ketika ada yang sudah sakit parah, dia memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan, dan dia berjanji, setelah saya sembuh, saya akan memakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Di mana ketika dia sehat? Di mana ketika dia memiliki kondisi tubuh yang kuat? Ketika dia diberkati oleh Tuhan, di mana dia berada? Dan ketika dia sakit, dia mulai berjanji kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, begitu banyak orang ketika sudah dijamah, ketika sudah disembuhkan oleh Tuhan juga, mereka mengingkari janji mereka. Mereka kembali untuk hidup tidak kudus. Mereka kembali untuk hidup di dalam dunia ini. Mereka hidup untuk menyenangkan dunia ini. Mereka jauh dari kata kudus. Mereka tidak mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan karena mereka pikir hidup ini masih panjang. Saudaraku yang kekasih, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Selangkah hidup kita dengan maut. Saudaraku yang kekasih, yang tadi saya katakan, hidup kita memiliki tenggang waktu, memiliki masa expired. Kita tidak mengetahui batas waktu daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal yang harus kita lakukan untuk mengisi kesempatan yang ada. Beri hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang bagaimana kita beri kepada Tuhan. Bukan hidup yang setengah-setengah, tapi hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, untuk mengisi kesempatan yang ada. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 diberikan bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu
harus saling mengasihi. Hal yang harus kita lakukan selama kita diberikan kesempatan untuk hidup menurut Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, ayat 35. Saudaraku yang kekasih, Tuhan minta kita selama ada kesempatan, marilah kita pergunakan hidup kita, kesempatan ini untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian. Ketika orang lain menyakiti kita, bukan berarti kita harus balas menyakiti. Kita harus terus mengasihi untuk membuktikan bahwa kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Berapa banyak di antara kita yang tidak bisa hidup saling mengasihi. Saudara bersaudara, kakak dan adik. Saudaraku yang kekasih, kasus virus corona yang ada hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, tidak lain dan tidak bukan untuk mempersatukan keluarga. Ada keluarga yang ayahnya sudah tidak pernah pulang karena sibuk kerja, harus ada di rumah. Ibunya yang sudah sibuk, ibunya yang seringkali sibuk arisan dan lain sebagainya, yang tidak pernah berjumpa dengan keluarga, harus ada di rumah. Anaknya yang sibuk dengan teman-teman yang sibuk kuliah dan lain sebagainya, sekarang tidak bisa lagi, sudah harus ada di rumah. Orang tua, ibu, anak, kakak, adik harus ada di rumah. Mari kita pakai kesempatan ini, karena kesempatan tidak datang dua kali. Kita pergunakan kesempatan ini untuk hidup di dalamnya. Hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, masa hidup manusia terbatas. Ada time limitnya. Oleh sebab itu ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hari-hari ini untuk bisa berkumpul satu dengan yang lain, mari kita saling mengasihi. Kita saling mengampuni, kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena itu perintah daripada Tuhan. Alkitab katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Untuk mengisi kesempatan hidup, untuk saudaraku yang apa yang harus kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Di dunia orang mati, orang sudah tidak bisa lagi saling mengasihi. Tapi berapa banyak orang yang menyimpan dendam bertahun-tahun. Berapa banyak orang yang menyimpan sakit hati bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang menyimpan sakit hati 7 turunan. Pokoknya intinya, kalau dia tidak meminta maaf, saya tidak akan memberikan maaf. Saudara, Alkitab katakan dalam Yohanes, saudaraku yang kekasih, pasal yang ke-13, untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk mengisi kehidupan kita. Untuk saudaraku yang kekasih, mengisi kesempatan untuk hidup, mari kita saling mengasihi. Kalau tadi yang pertama kita persembahkan hidup kita, yang kedua mari kita pakai hidup kita dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah lama tidak ngomong satu dengan yang lain, berantem satu dengan yang lain, diem satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang tinggal di rumah, suami istri hidup masing-masing, istri hidup masing-masing, masih serumah, tapi istri hidup sendiri, suami hidup sendiri, anak hidup sendiri. Mari kita praktekkan ini. Selama masih diberikan umur panjang, selama masih diberikan umur, selama masih ada umur, selama masih ada kesempatan, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kesempatan, untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, yaitu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16 demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan juga bagaimana kamu harus hidup. Kamu harus hidup seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Dalam mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita jadi orang arif, orang bijaksana. Mempergunakan hari-hari kita dengan bijaksana. Jangan seperti orang bodoh, seperti orang bebal.
Saudaraku yang kekasih, memang Tuhan mengendalikan hari esok, tapi Tuhan mau kita mengerjakan hari ini dengan penuh penghormatan dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Allah dengan mempergunakan hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat Bapak Ibu yang kekasih. Ada pelajaran yang sangat penting dan berharga yang harus kita ambil. Yang pertama dari kalimat pergunakanlah waktu yang ada. Dan bagian kedua, hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan bagian kedua dari ayat tersebut diawali dengan kata karena, yang menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu kita yang ada dengan baik. Akan ada akibatnya apabila kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik. Apabila kita tidak mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Injil Yohanes juga mengingatkan kepada kita agar kita menggunakan waktu kita selagi ada kesempatan. Bekerjalah dikala hari masih siang. Selagi ada kesempatan, karena ada batas waktu kehidupan kita. Waktu di mana kita sudah tidak lagi berbuat apa-apa. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan menyesal di kemudian hari. Jangan menyesal ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Jangan menyesal ketika kita sudah tidak bisa berfungsi apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu ada masanya, kata Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Oleh sebab itu ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergunakan dengan baik. Mazmur 90 ayat 11, saudaraku yang kekasih. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bijaksana untuk kita dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada. Pemazmur mengatakan, ajarlah kami. Siapa yang mengajarkan kepada kita untuk kita dapat mempergunakan hari-hari kita dengan bijaksana? Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kebenaran firman Tuhan yang kita nikmati hari-hari ini. Saya katakan tadi Bapak Ibu yang kekasih, jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah tidak lagi berdaya. Suami istri, mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Pergunakan waktu yang ada untuk saling mengasihi. Orang tua dan anak, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Kakak dan adik, mari kita pergunakan waktu yang ada. Karena waktu ini tidak bisa diputar kembali. Waktu ini tidak bisa diulangi kembali. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk kita beribadah kepadanya. Untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Firman Tuhan luar biasa hari ini. Mengajarkan kepada kita yang sangat sederhana. Hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan yang ada ketika kita hidup. Ketika kita kuat. Ketika kita diberkati. Pergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang ada di rumah yang hari-hari ini hidup sendiri-sendiri. Suami hidup sendiri, istri hidup sendiri. Hidup dalam satu atap, tapi hatinya tidak satu. Orang tua dan anak hidup satu atap, tapi tidak ada kedamaian di dalamnya. Kakak beradik hidup dalam satu rumah, tapi mereka diliputi oleh kemarahan, tidak ngomong satu dengan yang lain. Bertahun-tahun, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Saudara bersaudara, kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Karena hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada kesempatan. Yang hidup kemarin ada yang sudah meninggal. Yang hidup hari ini kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Oleh sebab itu mari ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita pergunakan sedemikian rupa sehingga Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita karena kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang berada di rumah, setiap mereka yang sementara menonton siaran ini Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka, sehingga mereka memiliki hati yang bijaksana, untuk dapat mempergunakan waktu yang ada sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau ada di antara suami dan istri yang sudah hidup masing-masing, mari Tuhan lewat kebenaran firman ini, rangkul kembali, jadikan mereka kembali satu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Kalau ada di antara orang tua dan anak yang hari-hari ini sudah tidak lagi memiliki hubungan yang baik, hubungan mereka terganggu, mari Bapa di surga pulihkan kembali hubungan ini. Ajar mereka untuk saling mengasihi, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kalau ada di antara kakak adik, saudara bersaudara yang bermusuhan satu dengan yang lain, mari Bapa di surga eratkan kembali hubungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar mereka terus Bapa, supaya mereka mengerti kehendak Allah. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat jemaat Philadelphia untuk sepanjang minggu ini, berkati mereka untuk apa yang mereka kerjakan dan usahakan, diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan yang berasal dari Tuhan. Jaga dan lindungi umat-umat-Mu Tuhan. Pagari umat-Mu Tuhan dengan pasukan bermalaikat Allah, dengan pagar berapi daripada Tuhan, senantiasa berjaga-jaga atas umat-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story.